Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di waktu subuh ini mari kita sama-sama memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersyukur dengan lisan kita, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah pada hari ini masih menghidupkan kita, masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan kalau kita mampu menghitung nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka hari ini mari kita sama-sama senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasilati salawat, dengan kita banyak membacakan salawat kepada kekasih Allah yang mulia ini, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik pertolongan di dunia maupun kelak nanti pertolongan kelak di yaumil akhir. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama memulai kajian kita di pagi hari ini, alangkah indahnya kita sama-sama memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas segala godaan-godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita sama-sama ikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa amalan mutaqabbalan raditu billah bi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Doa yang kita bacakan tadi, semoga kita semua duduknya hari ini kita di majelis ilmu. Satu, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, insya Allah seluruh jamaah hari ini yang sama-sama hadir, insya Allah Allah berikan rizki yang seluas-luasnya. Allah datangkan dari segala macam penjuru Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka itu semua akan terjadi. Baik yang ada di dalam tanah, yang ada di langit, yang ada dimanapun. Ketika kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita bertakwa kepada Allah, apapun permasalahan tentang kehidupan kita, persoalan dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, Allah pasti akan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan insya Allah di subuh hari ini kita sama-sama bermunajat kepada Allah yang hari ini saudara-saudaranya, keluarganya, siapapun hari ini yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat segala macam penyakitnya, wabil khususnya juga untuk diri kita, agar diri kita disehatkan secara lahiriah maupun batiniahnya, dijauhkan dari segala macam penyakit hati, dan yang paling utama insya Allah duduknya kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, apapun yang kita lakukan, kita niatkan ibadah kepada Allah, dan semoga amaliyah ibadah kita menjadi amalan yang makbulan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan bahwa ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah fil aqidah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak di akhir hayat kehidupan kita, kita selalu meminta kepada Allah agar kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, istiqomahlah dalam akidah. Ketika kita sudah bersaksi mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini istiqomahkanlah di dalam diri kita, di dalam hati kita, jangan sampai tergoyahkan oleh hal-hal sesuatu apapun. Kita mungkin pernah banyak mendengar berita-berita ataupun fenomenal yang terjadi di berbagai macam daerah. Banyak yang menggadaikan akidahnya hanya karena sebungkus Indomie. Mungkin banyak yang menggadaikan akidahnya karena urusan percintaan. Nah, dalam hal ini kita harus tegas, kita harus yakin, kita harus bisa mampu membawa keimanan kita sehingga kelak kita bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomahlah dalam urusan akidah, dan inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah fil aqidah. Lalu yang selanjutnya ada lagi istiqomah di dalam ibadah. Ketika hari ini kita terbiasa melaksanakan amalan-amalan yang Allah cintai, Allah sukai, kita terbiasa dengan berzikir, maka istiqomahlah dengan zikirnya kita kepada Allah. Kita istiqomah ketika kita senang bersedekah, kita senang melakukan amaliyah yang Allah sukai, maka istiqomahkanlah, lakukanlah secara terus-menerus, rutinitas, sehingga sampai akhir hayat kehidupan kita. Istiqomah dalam segala hal, maka inilah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita bisa baik dengan tenaganya, maka lakukanlah dengan tenaganya. Baik dengan ilmunya, yang senang mengajar, yang senang berdakwah, yang senang apapun, yang penting Allah suka, Allah ridha, maka lakukanlah. Walaupun hal itu mungkin menurut kita
kita kecil, menurut kita ini mungkin hal yang sepele, tapi bisa boleh jadi hal itu besar dan bernilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah terus dalam kebaikan. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, baik dengan ilmunya, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan pemikirannya, baik dengan jabatannya, baik dengan apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memberikan manfaat untuk orang lain. Maka insya Allah kita tidak punya harta misalkan, tapi kita punya tenaga, maka bantulah saudara-saudara kita dengan tenaganya. Istiqomahlah dalam kebaikan, dalam akidah, dalam hal apapun. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Lalu amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istikharah. Kita mungkin ketika mengambil sebuah keputusan ada rasa was-was di dalam diri kita, dan memang di dalam Al-Qur'an pun diterangkan bahwa pada hakikatnya hati kita ini kadang sering merasakan gelisah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu membisikkan ke dalam dada kita. Maka dalam hal ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fakir qabla an ta'zima. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan apa yang mungkin kita putuskan, maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa boleh jadi mungkin buruk menurut kita, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka dalam hal ini kita minta petunjuk kepada Allah agar kita semua berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita beristikharah dalam suatu hal apapun, mintalah pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, secara syariatnya. Kita bertanya kepada para ahlinya, kita bertanya kepada orang tua kita bertanya kepada guru-guru kita minta pendapatnya. Maka insya Allah itu menjadi wasilah bagi kita dan juga amalan-amalan bagi diri kita yang insya Allah kelak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang terakhir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita banyak beristighfar. Al-insan makhluk khata'i wan nisyan. Manusia ini tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Manusia juga tidak pernah luput dari yang namanya khilaf maupun lupa. Mata kita mungkin pernah bermaksiat. Telinga kita juga mungkin sering mendengar hal-hal yang tidak Allah sukai dan Allah ridhoi. Tangan kita, mungkin kaki kita, lisan kita mungkin juga pernah menyakiti hati orang lain. Salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia ketika kita bisa menjaga lisan kita. Maka dalam hal ini mari kita sama-sama memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, satu-satunya manusia yang paling mahal, manusia yang sudah memiliki kunci surganya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah dimaksum, diampuni atas segala dosa-dosanya, tidak pernah berhenti untuk beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak keterangan di dalam hadis, ada yang mengatakan 70 kali dalam sehari, ada pula yang mengatakan 100 kali beliau memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang belum tentu jaminan surganya, maka kalau kita tidak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah mungkin hati kita ini merasa diri kita ini seperti apa. Maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Seberapa besar pun dosa kita, Allah tidak melihat. Kalau diibaratkan mungkin dosa kita ini seluas daratan, seluas lautan, insya Allah
Allah ini maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Apapun yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kuncinya adalah ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan amalan-amalan ini, amalan ketika kita senantiasa selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan subuh ini, mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ayah kita, dosa ibu kita, dosa istri kita, dosa anak-anak kita, dan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah senantiasa menghapus segala dosa-dosa kita, kita dibersihkan kembali, suci kembali, kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci. Insyaallah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama tutup kajian kita di subuh kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga kekurangannya, karena kebenaran itu mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, in wajadtu minni al-akhta'at wal ghalatat. Kalau ada kesalahan secara lisan baik dari diri pribadi, itu semua mutlak dari kesalahan diri hamba pribadi. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kelak nanti kita dikumpulkan kembali, silaturahmi kita tidak hanya di Masjid Raya Al-Jabar ini, tapi kelak nanti kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita meminta kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah diberikan kebaikan baik di dunia maupun kelak baik kelak di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.